Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Mustafa Al-Maki, MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini adalah podcast HTQ. Insyaallah kita pada pagi hari ini akan membawakan sebuah tema karena sebentar lagi kita akan masuk pada momentum nuzulul Quran. Maka di sini akan kita membawakan sebuah tema yaitu tentang meraih syafaat Al-Quran di bulan suci Ramadan. Oke. Ya. Sebelumnya perkenalkan Ustaz, nama saya Ahmad Rofiki Hasan. Saya panggil saja Mas Hasan. Mas Hasan ya. Gitu. Saya dari Ciamis, Jawa Barat. Saya jurusan Bahasa dan Sastra Arab angkatan 2020. Adik kelas saya berarti. Saya juga Bahasa dan Sastra Arab. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber pada podcast pagi hari ini, yaitu Ustadz Mustafa Al-Maki. Beliau lahir di Pasuruan 24 Juni 1986. Kemudian beliau menempuh pendidikan pertama di TK Islam Al-Ma'arif Kota Pasuruan, kemudian sekolah dasar di SD Islam Ma'arif Kota Pasuruan, kemudian menempuh pendidikan juga di sekolah menengah pertama SMP MTS Al-Ma'arif Singosari, kemudian lanjut di SMA Islam Ma'arif Singosari. Kemudian menempuh pendidikan kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian di jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan gelar MPD. Ya. Dan sekarang menjadi pengasuh Yayasan Bustanul Hikmah Karangplosok Malang, kemudian juga sebagai mu'alim Afkar MSAA, kemudian juga sebagai pengajar di PPQ Nurul Huda Singosari, kemudian juga sebagai pengajar di MA Singosari, dan beliau ini sebagai pembina ikhfa HTQ UIN Malang. Luar biasa sekali narasumber pada pagi hari ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bisa berbicara dengan antum, dengan jenengan untuk membahas ataukah mungkin sharing tentang bagaimana sih kita mendapatkan sebuah syafaat Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah di hari yang ke-9 ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Sebelumnya Ustaz, saya ingin bertanya mengenai tentang tema yang akan kita ulas, yang akan kita bahas tentang bagaimana meraih syafaat Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sebelumnya Al-Quran itu fungsinya sebagai apa Ustaz kalau boleh tahu? Sebagai mukadimah sedikit ya, karena ini mungkin podcast dan sekaligus mukadimah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jadi kalau kajian ilmu kalau nggak ada mukadimahnya itu takutnya kurang manfaat ya, kurang berkah. Jadi saya bukan seperti itu, dan kita hadiahkan segala ilmu kita curahkan hari ini tidak lain tujuannya hanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, segala amal dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan wasilah kajian atau podcast ini yang membahas tentang ilmu ini akan menjadikan kita semakin menambah ilmu, juga mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terkait tema yang disuguhkan oleh jenengan di podcast ini, podcast HTQ ya, Hayat Tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah. Ini sungguh luar biasa kesan saya pertama ini ya. HTQ sudah punya podcast. Saya tanya tadi, katanya sudah 2 tahun. Alhamdulillah berjalan luar biasa. Jadi kembali ke tema tentang apa sih fungsi Al-Quran begitu ya. Jadi Al-Quran sama dengan sejarahnya bahwa Al-Quran itu hadir atau dihadirkan
oleh Allah, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, itu memiliki beberapa fungsi. Terkait fungsi ini jugalah yang nanti menjadi nama lain dari Al-Quran itu sendiri. Di antaranya adalah Al-Quran dalam surat yang akan kita kaji di bulan Ramadan ini adalah Al-Baqarah ayat 185 adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Kalau kalimat ini adalah diturunkan, tentu ada fa'il yang terbuang, begitu ya. Susunan kaidah nahwunya kan begitu. Kalau ada kalimat yang majhul, unzila, tentunya ada fa'il yang maklum, diketahui, atau bahkan orang-orang sudah pasti tahu siapa yang melakukannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Pertanyaannya, siapa yang menurunkan, begitu kan? Nah, sudah maklum di zaman itu bahwa yang menurunkan adalah Allah. Nah, tentunya tidak ada yang kebetulan Al-Quran itu diturunkan di bulan apa? Ramadan. Yang kedua, unzila fihil Quran, untuk apa selanjutnya itu ya? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Dilanjutkan dalam ayat itu, hudal linnas. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia ini tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk manusia secara menyeluruh. Apalagi pada saat itu diturunkan adalah kepada masyarakat kafir Quraisy, ya kan? Sebagai pedoman untuk dakwah. Dalinnas yang kedua adalah wabayinatim minal huda. Penjelasan untuk petunjuk itu sendiri. Ibaratnya Allah menurunkan manusia, ini adalah makhluknya Allah, keluaran pabrik surga ya, surga sebagai pabrik ya, sebagai pabrik produknya PT Al-Jannah ya. Saya membuat permisalan seperti itu. Kemudian turunlah Adam dan Siti Hawa, kemudian melahirkan generasi manusia ya. Ini sebuah produk mesti ada guidebooknya, ada buku pedoman. Kita beli HP itu ada buku pedoman ya. Beli apa itu namanya motor gitu kan, ada buku pedomannya, buku panduannya. Begitu juga Allah tidak lupa setelah ada produk namanya manusia yang termaktub ketika Allah menciptakan manusia dalam dialognya dengan malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia dijadikan sebagai khalifah itu, maka diberikanlah khalifah ini atau manusia yang sebagai penggantinya Allah itu jangan dilepas biarkan begitu saja, enggak. Jadi diberikan Al-Quran wa bayyinatin minal huda. Maka Al-Quran sebagai penjelas dari petunjuk itu. Contoh, manusia mau kembali nantinya kepada Allah, menuju fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika nanti tujuan akhir dari manusia itu adalah kembali masuk ke pangkuan Allah di surganya Allah, titik mapnya di sana. Tapi kan belok kanan, belok kirinya ini yang agak jauh gitu ya. Jadi harus ada petunjuknya, harus ada wabayinat. Ya, bayinat ini ada konfirmasi validitas jalannya. Contoh kalau kita ikuti map ya zaman sekarang ya mungkin ya, ikuti map, belok kiri, belok kanan ya itu ya. Apakah sudah benar ini sudah mengarah ke titik mapnya Al-Jannah itu tadi. Nanti kalau nggak ada penjelasnya, cuma diberi hudal linnas saja, tapi tidak diberikan Al-Quran sebagai wabayinatim minal huda. Makanya Allah dalam penjelasan itu hudal linnas wabayinatim minal huda. Jadi dikasihkan mapnya, titik lokasi Sherlocknya ya, hudannya itu hidayahnya, petunjuknya, sekaligus penjelasannya. Jangan sampai kemudian contoh kita ya, saya minta tolong sampean belikan buah di pasar. Itu perintahnya selesai. Allah memerintahkan manusia harus meraih ridhonya Allah, gitu kan?
Di mana ridhonya? Ada di surganya Allah. Selesai. Pokoknya ridhonya Allah. Nah, selesai. Tapi enggak dikasih penjelasan, bingung. Ini mau arahnya kemana? Apa ke kan? Maka kemudian Al-Quran yang kedua fungsinya bainatim minal huda wal furqan. Wa bainatim minal huda. Terakhir adalah wal furqan, sebagai pemilah mana yang baik dan mana yang buruk. Belok kiri, salah, belok kanan. Nah, itu kayak gitu. Artinya di map itu ada suara, biasanya kalau salah itu kan ada suara ding dung gitu kan, itu salah. Maka pembeda antara yang benar dengan hak, yang benar yang salah ini, dan yang batil itu. Yang terakhir juga saya mengutip dari satu hadis fungsi Al-Quran. Kalau tadi sudah hudan linnas wa bainatim minal huda, kemudian wal furqan. Yang selanjutnya adalah dari hadis, yaitu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran. Al-Quran yang sudah diturunkan itu diharapkan untuk diikra, untuk dibaca. Memang tujuannya adalah buku panduan, penjelasan. Kalau tidak dibaca kan gimana, kan? Nggak mungkin kemudian iya kalau otomatis langsung di downloadkan ke tubuh kita itu kan. Tapi kan Al-Quran kan terpisah antara Al-Quran dengan manusia, yang tidak ada yang harus diunduh. Cara ngunduhnya, downloadnya juga harus dengan dibaca gitu kan. Reading dulu, di reading. Maka di situ dibaca, suruh baca. Nah, endingnya ketika kalau sudah dibaca salah satu fungsi Al-Quran, kalau sudah mendapatkan hidayah dan sebagainya, salah satunya nanti syafi'an li ashabi. Ketika hari kiamat nanti, bahwa orang iman, orang Islam kita itu wajib iman bahwa kehidupan kita nanti itu bukan yang kekal di dunia. Di dunia ini hanya tempat mampir saja ya, untuk mencari bekal menuju kehidupan yang lebih abadi, yaitu di akhirat. Karena Al-Quran menyatakan bahwa khairun wa abqa wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal gitu kan. Sedangkan di dunia ini hanya sementara saja. Nah, tempat dunia, tempat mengumpulkan pahala dan sebagainya ini, nanti yang dibutuhkan apa yang terbesar, salah satunya penolong. Kalau amal kita ternyata tidak mencukupi untuk meraih ridhonya Allah, ibarat kalau kita mau masuk ke satu wisata itu kan mesti ada HTM-nya, bayar tiket ya, tiket ke loket tiket, harganya 150. Ternyata amal kita atau bekal kita ini hanya 100, kan kurang 50. Nah, dan kalau dihitung memang nantinya itu mesti kurang semuanya, karena kita masuk ke ridhonya Allah itu berkat rahmatnya, kasih sayangnya Allah, murah hatinya Allah, pemurah yang maha pemurah ini. Nah, salah satunya adalah syafi'an li ashabi. Penolongnya siapa dari rahmatnya Allah itu adalah Al-Quran. Maka fungsi Al-Quran di situ, kalau tadi ditanyakan, yang pertama adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda, yang ketiga adalah Al-Furqan, yang terakhir adalah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di akhirat kelak, terutama di alam barzah ya. Di alam barzah ini penting ya. Barzah ini juga penting karena alam barzah itu luar biasa. Satu kisah, Sayyidina Utsman itu kalau diceritakan digambarkan tentang oleh Nabi Muhammad SAW, digambarkan tentang neraka, Sayyidina Utsman tidak menangis. Ya, tidak menangis. Betapapun hebatnya, banyak di antara sahabat yang menangis yang lain. Tapi yang kemudian yang lain, sahabat yang lain curiga, loh Sayyidina Utsman kok gak menangis sendiri, apa gak tahu dengan neraka? Tapi di lain sisi, ketika diterangkan tentang azab alam barzah, Sayyidina Utsman itu menangis. Ditanya, kenapa jenengan kalau diceritakan tentang azab di neraka enggak menangis, enggak takut, sedangkan tentang alam barzah, alam kubur itu takut? Dijawab oleh Sayyidina Utsman bahwa kalau saya diceritakan di neraka, umpama pun saya ditakdirkan oleh Allah itu dimasukkan di neraka, itu saya masih ada temannya. Begitu ya, tidak sendirian saya. Tapi kalau dimasuk di alam barzah itu saya sendirian, siapa yang menemani? Karena itulah menjadi sebab salah satunya kita
mulai sekarang termasuk saya pribadi itu iya betul dari kisah Sayyidina Utsman itu Al-Qur'an itu nanti akan menjadi nur, akan menjadi cahaya baik di alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Nah, karena alam barzakh ini alam sendiri yang luar biasa. Manusia mulai sekarang harus takut, jangan takut hanya di akhirat saja, tapi harus takut di alam barzakh. Maka doanya adalah mudah-mudahan kita mendapatkan cahayanya Al-Qur'an itu di 3 tempat ini ya. Itu mendapatkan penolong dari Al-Qur'an. Itu mungkin jawaban saya. Oke. Wah, luar biasa sekali tentang. Iya, mohon maaf jadi langsung panjang ini ya. Nggih. Sangat luar biasa sekali Nggih, bahwasannya fungsi Al-Qur'an itu tadi disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan sebagai petunjuk, selain menjadi sebagai petunjuk juga sebagai wabayyinatin minal huda, dan terakhir ada al-furqan. Kemudian disebutkan juga dalam sebuah hadis dikatakan fungsi Al-Qur'an itu salah satunya adalah sebagai syafaat. Oke. Dan telah kita sadari semua bahwasannya Al-Qur'an itu memang luar biasa sekali mukjizatnya, di mana Al-Qur'an yang sudah lama ada dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai detik sekarang, bahkan sampai nanti yaumul qiyamah itu akan selalu terjaga. Iya. Kenapa Al-Qur'an itu keotentikannya masih terjaga, Ustaz? Alhamdulillah. Ini juga menarik seputar sejarah Al-Qur'an ya kan, sampai kemudian bagaimana Al-Qur'an itu turun. Maka kita wajib mengambil dari keterangan dalam Al-Qur'an secara langsung. Allah berfirman dalam surah An-Nahl itu ya, juz 14 awal itu ya. Okay. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, juga kami yang menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra. Al-dzikra di sini artinya ya tadi kalau mau ditambah lagi fungsi Al-Qur'an sebagai al-dzikra ini ya. Sebagai pengingat ya, pengingat. Inna Al-Qur'an nama lainnya adalah dzikra wa inna lahu lahafizun, dan Allah juga adalah yang menjaga. Maka kalau ditanya tentang bagaimana proses menjaganya ini ya, ini satu pembahasan yang menurut saya itu historial ya, historial. Tidak bisa dipisahkan menjaga itu kalimat lahafizun ini dari sejarah, dari konteks Al-Qur'an zaman dahulu turun sampai sekarang. Artinya begini, Al-Qur'an ini adalah sebuah kalamullah munazzal ya, kalamullah munazzal. Firman-Nya Allah yang turun, yang tidak serta-merta bisa diturunkan secara langsung begitu ya. Kemudian bertahap melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Nah, konteksnya ketika Al-Qur'an itu mau dijaga, maka pertanyaannya adalah dijaga dari apa, kan begitu ya. Nah, pertama dijaga dari apa yang namanya bullying kalau zaman sekarang itu. Al-Qur'an waktu itu turun sebagai wahyu atau petunjuk atau apa itu ya, semacam memberikan pelajaran dari Allah kepada Nabi Muhammad yang sudah usia 40 tahun, didatangi dengan ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah menunjukkan memang pertama Nabi diangkat itu sebagai pertama risalahnya Nabi ya. Jadi, nah kemudian Nabi adalah Rasul, tugasnya adalah menyampaikan. Ketika mau menyampaikan di lingkungan itu tidak mensupport ya, tidak ada orang sama sekali percaya ya kan. Bahkan yang percaya duluan ketika Nabi mendapatkan wahyu Iqra yang pertama kemudian pulang itu adalah setelah beberapa 2 kali itu ya, didatangi malaikat itu ya, kemudian ke Sayyidah Khadijah, ke istrinya. Nah,
kalau mau ngaku Al-Quran ini adalah Iqra, kita tidak bahas dulu semua ayat sampai selesai ya, 144 surat ya. Ayat Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq yang 5 ayat itu benar dari Allah pada Nabi Muhammad, seorang Muhammad yatim piatu usia 40 tahun yang tidak punya tidak punya power di zaman itu, disampaikan ke Khadijah, mau disampaikan ke orang lain ini sudah ketir-ketir ini. Maka bagaimana bisa Al-Quran ini diterima di masyarakat? 5 ayat itu saja. Maka Allah menjaganya dari apa? Bagaimana? Dijaga, kita konteksnya ini dulu ya. Pertama, dijaga dari pengingkaran orang-orang di sekitar. Tapi Nabi Muhammad diberikan kekuatan oleh Allah sampai nanti sejarahnya lama, panjang dan sebagainya, sampai hijrah nanti ya. Jadi Al-Quran turun selama 13 tahun di Makki ya, di Makkah, dan 10 tahun di Madinah itu ya, dengan dikasih ciri-cirinya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu adalah orang Madinah, kalau ya ayyuhan nas itu adalah Al-Quran turun di Makkah begitu ya. Nah, untuk bisa dijaga dari rongrongan, contoh kita punya satu WA umpamanya, sampean segera menemui presiden umpama. Kemudian teman mau kemana dulu ini? Biar dipercaya orang, agar ada yang orang percaya bisa mau langsung ngaku saya itu ada panggilan, ini ada WA. Iya kalau enggak hoax kan gitu ya. Okay. Sama konteksnya di situ. Nabi, jangan-jangan dari setan kamu itu. Dibully Nabi itu. Maka dijaga dari bullying semacam inilah, bahwa Al-Quran yang pertama adalah dijaga oleh Allah dari kekuatan. Nabi diberikan kesabaran. Nabi diberikan kekuatan. Jadi tidak langsung menjaga Al-Quran langsung dihafalkan, ditulis, belum, jauh itu masih. Nanti ditulis konteksnya. Ya, yang pertama itu ya. Jadi menjaga Al-Quran itu caranya adalah dengan kesabaran, keteguhan Nabi. Termasuk yang mendukungnya adalah Siti Khadijah sama pamannya Abdul Muthalib ya kan. Itu yang menjaga ini. Jadi menjaga Al-Quran itu dari ketidakpercayaan masyarakat sekitar kafir Quraisy itu. Satu ya konteksnya ini. Kita kadang keburu-buru menjelaskan Al-Quran lah hafidun menjaganya, itu langsung tiba-tiba langsung yang sudah utuh. Jangan ya, saya tarik ini dulu ya, biar kan baru dengar seperti ini ya. Baru, ilmu baru saya dapat. Harus lah. Al-Quran dijaga itu 5 ayat itu saja sulitnya bukan main, itu dilempari batu dan sebagainya. Dengar kemudian ada yang pertama kali masuk ke Islam ketika Nabi menjabatkan wahyu itu menjadi Rasul itu dari kalangan anak-anak itu adalah Sayyidina Ali, dan di dalam Khulasun Nurul Yakin kan seperti itu. Dari kalangan orang sepuh-sepuh itu seperti Abu Bakar karena sahabatnya kan begitu. Nah, dijaga dari ketidakpercayaan itu yang pertama ya. Dari rongrongan, dari plesetan, dari bullying. Nabi tidak dijaga dengan kekuatan, diberikan ketabahan oleh Allah, hilang Al-Quran. Nggak jadi lanjutan. Jangan ya, nanti sampean tak dapat informasi ini, nanti kelanjutannya tak kasih informasi lagi setelah ini, dijaga dulu ini dan sebagainya. Yang pertama kali ini, fase yang pertama ini tidak berhasil Nabi itu menjaga ketabahannya. Sudah selesai. Al-Quran tidak akan pernah sampai pada hari ini. Jelas ya? Yang pertama, fase yang pertama. Fase yang kedua, Al-Quran ketika sudah mencapai taraf, sudah diterima sampai dengan di 13 tahun, saya langsung loncat saja, 13 tahun kemudian hijrah itu ya. Meskipun prosesnya luar biasa, 13 tahun itu tidak langsung diterima, tetapi justru orang lain yang mendengar ini yang bisa menerima. Inilah, jadi ada gium. Orang yang dekat, kamin qaribin ba'id wa kamim ba'idin qarib. Ini ada gium sedikit ya. Pelajaran buat kita. Orang yang dekat dengan kita belum tentu bisa support kepada kita. Justru akan menjadi fitnah, ujian bagi kita. Tapi orang yang jauh, betapa banyak kamim ba'idin qarib. Orang yang jauh justru akan mendukung kita. Saudara kita kadang menjadi musuh. Orang lain justru menjadi teman dan dapat. Ini ada gium gitu ya. Kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Dan jadilah Al-Quran itu bisa diterima itu gara-gara orang-orang dari Medina, orang-orang lebih kota, orang-orang yang lebih rasional
bisa mendengar tentang ketuhanan, tentang itu nilai-nilai yang disampaikan dalam Al-Quran selama di Mekah. Bocorannya informasinya ke sana melalui lisan sampai ke Madinah. Nah, itu fase kedua, Al-Quran dijaga sehingga bisa kemudian Al-Quran ini dijaga dari tantangan itu sampai kemudian ke Madinah. Fase yang terakhir adalah Al-Quran nanti setelah Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad SAW meninggal, maka caranya bagaimana pada saat itu menjaganya adalah bagaimana Al-Quran tetap murni dengan seperti yang ada digambarkan oleh Kanjeng Nabi. Bagaimana? Sayyidina Umar pada saat itu melihat banyak sahabat meninggal karena perang, gitu kan? Karena perang ini kalau tidak ada metode lain selain yang sudah ada zaman dahulu, ditulis di batu dan sebagainya, ini nggak bisa. Al-Quran bisa-bisa nanti menyebar kemana-mana dan kemurniannya tidak bisa terjaga. Maka usulannya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar pada saat itu diusulkan bahwa Al-Quran harus dibukukan. Tadwinul Quran yang ditulis oleh Zaid bin Sabit dibentuk Latim. Tapi belum selesai karena apa? Karena Al-Quran tidak sampai terpikir perpecahan dan sebagainya, karena memerangi orang murtad, karena politik dan sebagainya itu ya. Karena ada yang membunuh para khalifah dari sisi Khawarid. Ini sejarah yang luar biasa. Sampai kemudian dijaga Al-Quran kemurniannya baru kepada sampai nyampe ke Sayyidina Utsman. Makanya Al-Quran selesai di zamannya Sayyidina Utsman, fokus Al-Quran harus selesai, jadilah Mushaf Utsmani itu. Maka tahap-tahapan ini perlu dipahami. Nah, sekarang yang tinggal menghafal, menghafal, membaca dan sebagainya, ini yang mudah saja. Karena Al-Quran sudah dibukukan. Oh ya, ada lagi yang terakhir, adalah diberikan titik dan harokat. Bagian dari menjaga Al-Quran ini, kita juga bersyukur, berterima kasih kepada namanya Ad-Duwali itu ya. Ad-Duwali itu bisa menambahkan titik dan harokat. Bayangkan saja, Al-Quran kalau tidak dijaga dari fase ini, tidak disempurnakan di fase ini, Al-Quran itu sampai hari ini tidak ada titik dan harokatnya. Yeah. Kita bagaimana membacanya? Bismillahirrahmanirrahim itu baknya nggak ada titiknya, kita baca apa itu? Masa kita baca tak itu? Yeah. Nah, maka dari itu fase menjaga Al-Quran pada saat itu adalah dengan dibukukan, kemudian ditulis, diberi harokat, diberi titik. Abul Aswad Ad-Duwali. Kemudian muncul para imam-imam Sibawai dan sebagainya, Nahwu dan sebagainya untuk menjaga itu. Terakhir sekarang tinggal mudahnya. Sudah mapan gramatika, Nahwu, sorofnya sudah selesai, balaghah sudah selesai, kaidah-kaidah sudah selesai, Nahwu, harokatnya. Sekarang dengan canggihnya metode sekarang Al-Quran ada di HP itu kan, itu saya insya Allah yakin sampai akhir zaman itu Al-Quran kalau ada ancaman tentang bullying sudah nggak ada. Siapa yang mau bullying seperti zaman yang pertama? Nggak mungkin kan? Kemudian perpecahan karena ada politik, Al-Quran kemudian terus kesampingan seperti zamannya Khalifah sudah tidak ada. Untuk menjaga sudah mudah. Meskipun umpama ada yang meninggal, banyak yang menghafalkan sekarang kan. Pada zaman itu perang banyak. Kemudian sekarang kalau ada kesalahan titik, kesalahan harokat, sudah selesai. Sekarang sudah banyak kopiannya kan ya. Ada orang baca keliru, kapan hari saya mengingatkan seseorang. Tapi bukan titik harokat, itu kalimatnya kelebihan huruf. Posting di Facebook, tulisannya gini, inna nahnu nazzalnal Qur'an lidzikri. Ini luar biasa ini. Orang, mohon maaf, beliau itu guru Quran juga. Guru Quran posting di Facebook. Saya ingatkan, itu Quran loh, gak gitu tulisannya. Oh, saya gimana? Coba lihat di ayat An-Nahl. Silakan di ayat berapa itu? 6 atau 9 itu ya. Ayat 9 dilihat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Oke, diganti. Nah, hari ini masih ada, tapi mudah untuk mengingatkan karena bisa langsung melihat. Maka menjaga Al-Quran sekarang sangat mudah, banyak menghafalkan. Cara menjaga Al-Quran pada saat ini adalah akhlak. Akhlak. Saya kok kalau membahas tentang menjaga Al-Quran ayat Al-Hafidhun, sekali lagi tadi saya sampaikan tadi itu historial dan panjang ini, panjang. Tadi belum saya sebutkan satu persatu zamannya Khalifah bagaimana, enggak. Sudah saya lompat-lompati itu ya. Lompat-lompati fase-fasenya. Kalau sekarang tinggal membaca dan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ini yang sulit.
menjaga. Nanti kan Al-Quran bahkan dalam hadis itu disebutkan nanti Al-Quran akan menjadi sekedar bacaan yang tidak bisa dirasakan tidak hanya melalui kerongkongan tenggorokan itu saja. Maka kalau konteks yang tadi ditanyakan bagaimana menjaga Al-Quran adalah sekarang pada zaman ini adalah ilmu dan akhlaknya Al-Quran yang perlu kita jaga. Untuk tulisannya saya yakin tidak akan hilang, tidak akan berubah. Saya yakin itu, saya yakin. Kalaupun ada yang mau merubah, mentahrif istilahnya ya. Kalau seperti masanya Injil sama Zabur, kenapa kemudian sama Allah diganti dengan Al-Quran sebagai menyempurna itu kan? Karena banyak umatnya sendiri yang mentahrif kan gitu kan. Yudas itu mengganti Injil setelah Nabi Isa meninggal, bahkan Nabi Isa mau dikultuskan menjadi Tuhan begitu kan. Nah, itu kemudian ditahrif, diubah dan sebagainya, Yudas dan sebagainya, itu padahal murid kepercayaannya. Nah, selesai Al-Quran tidak akan pernah, karena Al-Quran membawa satu misi tidak hanya ketuhanan tetapi keilmuan, sehingga muncul teknologi yang semakin pesat. Sampean juga tahu bagaimana dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah yang begitu pesat sampai zaman sekarang ini yang mengantarkan pada kemajuan teknologi itu. Alhamdulillah, insya Allah secara tulisan saya yakin Al-Quran tidak akan pernah, untuk menjaga tulisannya saya yakin di sini sudah selesai. Sekarang yang menjaga inna wa inna lahu lahafidun adalah caranya orang-orang yang menghafalkan, yang belajar ini harus mengamalkan ilmunya dan menjaga akhlak. Maka kalimat fase inna wa inna lahu lahafidun di sini adalah bagaimana Al-Quran itu oleh para penghafal, pengkaji, yang ngaji dan sebagainya itu yang membaca ini bisa menghayati dan mengamalkan, dan kemudian juga menghayati dan mengamalkan Al-Quran dan akhlak Al-Quran. Demikian itu, panjang sekali ya, mohon maafin. Luar biasa sekali Ustaz. Terima kasih. Ilmu yang tadi telah dipaparkan dari segi histori ya. Histori kemudian setelah itu dari zaman ke zaman, namun secara ringkas. Kemudian bagaimana tugas utama kita sekarang bukan cuma menghafal ya Ustaz. Bukan menghafal lafadznya saja, tapi lafdzun wa ma'nan. Nah, maknanya diangen-angen agar hatinya bersih. Kan katanya kan tombo hati ku ono limo perkara. Salah satunya adalah maca Al-Qur'an sak maknane, angen-angen sak maknane. Jadi membaca Al-Qur'an sekaligus diangen-angen maknanya, kemudian dilakukan, diamalkan kan gitu. Itu. Berarti tugas utama kita adalah bukan cuma menghafal, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah terkandung dalam Al-Quran, terus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk akhlak, jangan lupa ya, akhlak. Ada yang orang berilmu tetapi tidak punya akhlak. Mohon maaf sekali, sekarang itu masih banyak, dan bukan masih banyak. Tantangan hari ini para penghafal Al-Quran itu merasa sudah hafal, merasa baik. Ya, di mana-mana anak kecil diajak sedini mungkin hafal Al-Quran, tapi lupa dengan makna dan akhlaknya. Oke, akhlaknya sudah benar, caranya dengan menjaga aurat, kemudian akhlak Al-Quran dengan membacanya dengan tilawah, kan termasuk akhlak itu. Kemudian menjauhi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan menjaga atau mencegah kemungkaran, itu sudah baik. Tetapi mohon maaf, terkadang sekarang itu orang yang belajar Al-Quran pun itu jatuh pada meremehkan manusia, makhluknya Allah. Akhirnya itu jadilah dia akhlaknya itu kurang sempurna, gara-gara Al-Quran itu tidak pernah mengajak orang untuk menghina orang, merendahkan orang dan sebagainya, menghormati. Maka yang benar adalah harus menghargai dan menghormati orang lain. Itu adalah bagian dari akhlak Al-Quran. Mohon maaf, kadang merasa sudah hafal Al-Quran, merasa sudah baik, dengan orang lain belum baik. Ya, begitu. Ya, betul Ustaz. Ya, ini harus dijaga betul bahwa akhlak Al-Quran itu ya seperti guru-guru kita dahulu lah. Bagaimana guru-guru kita bersikap, menghafal, juga tidak dumeh. Apa dumeh itu ya? Sombong ya. Tidak sombong. Tetap merendah. Ya, tetap merendah.
itu adalah akhlak. Oke. Terus tadi bahwasanya Al-Quran itu sebagai kembali lagi Iya, anak iya. tarik ke tema kita yaitu meraih syafaat Al-Quran di syafaat. bulan suci Ramadan. Iya. Bulan Ramadan itu kan bulan di mana Al-Quran itu turun. Iya. Jadi salah satu nama lain dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, Ustaz. Syahrul Quran. Jadi bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi syafaat, dan dikatakan juga katanya ada 2 ayat yang memang saya juga kurang memahaminya tentang bagaimana korelasi Syahrul Quran itu sebagai syafaat di ketika bulan suci Ramadan. Dan mungkin nanti korelasinya dengan nuzulul Quran. Nuzul Quran. Okay. Baik, kita selanjutnya berbicara tentang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ada 2 ayat Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah 185 ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kapan waktunya? Nah, para imam qurra, para imam Quran, tafsir Al-Quran, mufassir Al-Quran mengatakan bahwa beberapa hadis menyatakan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, yaitu tanggal 17. Sekitaran di pertengahan bulan Ramadan. Nah, di lain sisi hadis atau Al-Quran juga berbicara tentang dari tadi ya, ayat yang 185 ini mengatakan bahwa turun di pertengahan Ramadan. Di lain ayat adalah surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Kemudian dalam hadis yang lain, malam Qadar itu kapan? Yaitu Ashrul Awakhir di syahr Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau dilihat dari penjelasan 2 ayat ini sepertinya kok berbeda ya kan? Satu turun di pertengahan bulan Ramadan, ini kok di 10 terakhir ya. Di mana yang benar? Nah, maka penjelasan ulama dalam menengahi ini, penjelasan ini adalah Al-Quran memang diturunkan 2 tahap. Tahap pertama yaitu di bulan di Syahrul Awakhir itu Ashrul Awakhir, yaitu di malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan secara global dari Lauh Mahfud Baitul Izzah ila Sama'id Dunya. Itu Allah menurunkan Al-Quran secara global, kalamnya Allah itu ke langit dunia. Langit dunia ini diterima oleh malaikat Jibril. Itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sedangkan ayat yang Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran adalah menurunkan Al-Quran secara bertahap selama 23 tahun. Selama 23 tahun secara bertahap sesuai dengan konteksnya. Ayat Al-Quran, makanya kalau di Al-Quran di Mushaf ditulis yang pertama adalah ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Sedangkan ayat yang turun pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentunya Iqra ini berada di surat terakhir juz 30. Nah, ini adalah sesuai dengan konteks yang tidak urut sesuai mushaf penulisannya, tapi Nabi memiliki tauqifi itu ya, bahwa Al-Quran ditetapkan penulisannya itu secara menyeluruh, turun sedikit-sedikit bertahap, ini taruh ini, surat ini taruh ini, ayat ini taruh setelah ini, seperti itu. Jadi penjelasannya adalah Al-Quran diturunkan 2 kali. Yang pertama di bulan di Lailatul Qadar itu secara global, sedangkan di tanggal nuzul Quran yang kita peringati ini, yang nanti akan diperingati di tanggal 17 Ramadan, itu adalah turunnya yang pertama adalah wahyu, yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, itu tepat yang paling muktabar adalah turun di tanggal 17 Ramadan. Gitu. Jadi agar nggak bingung ya. Kadang orang sekali lagi bingung nanti Al-Quran itu katanya di bulan Ramadan nuzul Quran tanggal 17. Lah kok inna anzalna fi lailatul qadar itu turun di Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir kan gitu.
Maka harus dijelaskan dulu. Nuzul Quran itu adalah turunnya ketika ayat yang pertama dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Oke. Wah, ini dapat banyak ilmu Ustaz dari antum tentang bagaimana histori Al-Quran ini turun ya dari Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara global, secara langsung ke Samaud Dunia, kemudian dari Samaud Dunia diturunkan secara bertahap ke Nabi Muhammad SAW melalui biwasitoti Jibril, dengan perantara Nabi malaikat Jibril. Oke. Kemudian di sini Ustaz, Al-Quran itu sebagai syafaat. Kita sudah mengetahui bahwasannya Al-Quran itu dengan segala keistimewaan Al-Quran kita sudah mengetahuinya. Mungkin di sini saya ingin bertanya tentang apa saja sih yang menjadi penghalang bagaimana Al-Quran itu tidak bisa dijadikan sebagai syafaat oleh kita. Apa saja penghalang-penghalang yang nantinya mungkin kita bisa mengantisipasi adanya penghalang ini. Halangnya. Tadi saya sebutkan memang hadis tadi ya, Al-Quran sebagai syafi'an li asfad. Al-Quran sebagai penolong. Sebaliknya, kalau Al-Quran ada menjadi penolong, di kalimat yang lain Al-Quran itu ada doa, mudah-mudahan Allah maja'alna Al-Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penguat, penolong kami, jangan sampai yang menjerumuskan kami. Di situ ada namanya frase yang menggunakan lana dengan alaina. Ya kan? Hujjatun lana itu berarti penolong, sedangkan hujjatun alaina justru sebagai yang pendakwa atau yang menjerumuskan Al-Quran, yang menghukum Al-Quran, yang menghukum kita. Maka yang pertama, Al-Quran agar tidak menjadi apa tadi itu pertanyaannya, agar penghalang ya, penghalang itu ya. Al-Quran agar tidak menjadi penghalang kita untuk mendapatkan syafaat. Ya, kembali pada orang itu harus mengamalkan tadi itu ya. Di kitab At-Tibyan itu kan sudah dijelaskan bahwa At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran itu ya. Itu Imam An-Nawawi mengatakan bahwa kalau ingin Al-Quran itu menjadi penolong kita, maka yang pertama adalah satu, adabnya itu adalah iman dulu. Mengimani bahwa Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah. Karena menalar ini kadang sulit dan hampir nggak bisa kalau zaman sekarang, apalagi Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu kan ya. Orang mau bagaimana Allah, bagaimana wujudnya Allah, luar biasa itu pertanyaannya itu nanti. Al-Quran itu dari Allah, apa kemudian Allah datang melalui malaikat Jibril ini Quran itu, wah luar biasa. Maka meyakini bahwa benar-benar dari Allah tadi itu harus tahu sejarah tadi itu ya, sudah saya jelaskan di awal tadi itu. Harus yakin, benar-benar yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Al-Quran itu wahyu yang diberikan kepada Nabi, bukan dari hawa nafsunya ya kan. Harus kita yakini. Yang kedua, mempelajari. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sarannya Nabi, anjuran Nabi melalui hadis, sebaik-baik kalian. Kalimat kalau sudah diawali dengan khairukum, banyak yang beberapa hadis yang menggunakan khairukum, untuk anjurannya itu level 1. Gitu ya. Iya, betul. Jadi anjuran itu kan banyak. Hadis itu kan memang sunnah ya. Apalagi anjuran untuk melakukan banyak. Termasuk anjuran untuk membaca doa. Banyak kan ya. Tapi kalau menggunakan kalimat khairukum itu kan informatif sebenarnya. Kan enggak ada kan? Beda dengan Iqra'ul Quran, bacalah Quran gitu. Tapi Iqra'ul Quran itu masih level bawahnya. Orang diperintah dengan perintah amar itu dengan perintah amar itu levelnya masih kalah dengan kalimat yang informatif, sindiran, atau mungkin informasi, bukan sindiran ya, informatif ya. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kalimat ini menurut saya anjurannya sudah level 1 itu. Agar apa? Orang itu berpikir, waduh,
sebaik-baik manusia itu loh yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka kembali yang kedua adalah setelah mengimani adalah membaca. Selain membaca juga mengajarkan. Jangan lupa loh ya, harus mengajarkan. Kadang orang kalau sudah membaca saja tapi tidak bisa mengajarkan, maka di lain kesempatan harus tetap entah itu mengajarkan lafadznya, itu harus mengajarkan isinya dengan cara sholat itu ada dalam Al-Quran, mengajak anak-anaknya, keluarganya, itu bagian dari mengajarkan Al-Quran. Yang terakhir adalah akhlak Al-Quran. Bagaimana kita memposisikan Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Kita harus mensucikan Al-Quran. Dari mana caranya mensucikan? Yang pertama katanya Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan itu adalah mensucikan itu yang pertama itu jangan sampai salah menyebutkan Al-Quran. Salah itu bagaimana? Kalau memang dalam Al-Quran nggak ada, jangan ditetapkan. Asbatama nafyuhu, menetapkan apa yang tidak ada dalam Al-Quran, atau menafikan apa yang sudah ada. Ini mudah, tapi zaman akhir nanti itu bahaya. Al-Quran itu di sini. Jadi nanti informasi antara Al-Quran, hadis dengan ilmu-ilmu yang lain itu nanti teman tindik di akhir zaman itu. Kayak dari Al-Quran, kayak dari Al-Quran sudah benar seperti padahal bukan. Nah, makanya diingatkan yang terakhir adalah akhlak Al-Quran adalah mensucikan, menjaga kalam. Ini fungsinya orang yang belajar Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Yang terakhir ini juga termasuk bagaimana akhlak Al-Quran atau cara menjaga Al-Quran. Tadi kan iman ya, iman dulu yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi itu? Setelah iman kepada Al-Quran, kemudian membaca dan mengajarkan, maka yang ketiga adalah mengamalkan dan melakukan akhlak Al-Quran. Salah satunya itu tadi, menetapkan dan kemudian menggunakan akhlak Al-Quran yang baik, gitu kan? Gitu. Jadi agar kita tidak terhalang oleh Al-Quran itu sendiri, kemudian kita tidak mendapatkan syafaat Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin. Oke, itu beberapa solusi yang telah antum hadirkan dari bagaimana kita harus bisa membaca Al-Quran, kemudian bagaimana kita mengimani Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, mengajarkannya, dan juga bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tidak terasa Ustaz, udah hampir 1 jam kita gitu ya, insyaallah, bincang-bincang di sini tentang bagaimana meraih syafaat Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mungkin ini sebagai closing statement Ustaz, sebagai closing statement dari tema dan juga podcast HTQ ini. Mungkin untuk pesan-pesan untuk penonton yang nantinya lihat tayangan ini, untuk bisa memberikan sebuah motivasi bagaimana Al-Quran itu benar-benar sebagai syafaat di bulan suci Ramadan. Ya, kalau statement closing saya intinya hampir sama secara keseluruhan yang kita bahas, bahwa marilah kita pelajari Al-Quran itu dengan berbagai kedisiplinan ilmunya, lafdzun wa ma'nan, termasuk dari sisi sejarahnya ya. Marilah kita menjadi orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuk di dalam Islam ini secara kafah, yaitu secara konteksnya, akhlaknya, ilmunya, lafadznya, maknanya. Gitu ya. Jadi marilah saya ajak belajar Al-Quran, membaca Al-Quran ini termasuk dari konteks sejarahnya, ilmunya, maknanya, akhlaknya, dan lafadznya dan maknanya, begitu, dan akhlaknya. Mudah-mudahan closing statement saya bahwa kita berdoa saja, tidak bisa memberikan saran yang macam-macam. Kita berdoa saja, mudah-mudahan kita selalu dijaga iman kita untuk yakin iman pada Al-Quran. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan untuk terus belajar dan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa mampu untuk mengamalkan ilmu dan akhlak
Al-Quran. Itu saja yang saya sampaikan, bahwa ilmu dan akhlak. Ilmu dan Akhir akhlak. ini kalau tulisan Al-Quran ini insya Allah sulit untuk ditahrif, untuk diubah. Tapi yang sulit adalah mengamalkan ilmu dan akhlak Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran selamanya akan menjadi ilmu dan menjadi akhlak bagi kita semua. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Demikian dari saya, sekali lagi mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup kita, menjadi amal ilmu dan akhlak kita, Amin, sehingga amin. kita mendapatkan syafaat penolong bagi kita di akhirat, di yaumul barzah maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal alamin. Amin, Demikian amin. dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.